gimana masih semangat? Tadi sudah refreshment sejenak karena tadi dari main room kita langsung pindah ke track room. Selamat datang kami ucapkan di track 4 dengan tema System Modernization dan Data Resilience. Saya mau minta semangatnya, boleh kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang hadir di track 4. Luar biasa, terima kasih. Senang sekali saya Diska Dewi yang akan menemani Bapak Ibu sekalian di track 4 ini. Banyak sekali informasi yang sudah disiapkan khusus untuk Bapak Ibu yang hadir di track 4. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditampung terlebih dahulu. Nanti di sesi terakhir pada saat panel discussion kita bisa langsung berinteraksi dengan speaker-speaker kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai acara di track 4. Kembali lagi kami akan mengundang dan juga membahas mengenai rapid and cost effective data ingestion using single store on IBM Power. Dan sesi ini akan dibawakan oleh Bapak Aswin Hutapea selaku Solution Manager PT Global Infotech Solutions. Untuk itu kepada Bapak Aswin Hutapea kami persilakan. Cek. Saya izin buka masker ya Pak. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di sini, meluangkan waktu. Masih bersama-sama dengan kami di acara IBM Solution Summit 2022. Ya, mungkin sudah ada beberapa kita yang agak keroncongan sama, tapi bear with us. Karena apa yang akan kami bawakan ini akan sangat menarik buat Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita bicara dengan tadi ya, digitalisasi, data resilience, untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah solusi, yaitu database single store on Power, IBM Power tentunya. Apa yang akan saya bawakan di sini lebih kepada bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memproses data lebih cepat dan tentunya ini keinginan kita bersama yaitu cost efektif. Kita mau segala sesuatu yang lebih cepat, lebih akurat, tapi kita nggak mau harganya juga naik ya. Saya hadirkan solusi ini single store on IBM Power. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aswin Hutapea, Solution Manager dari PT Global Infotech. Ya, jadi sedikit mengenai PT Global Infotech Solution, kami berdiri tahun 2015 ya, memang masih kelihatannya masih anak baru nih, baru 7 tahunan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini dari sejak awal kami berdiri, kami sudah bekerja sama erat dengan IBM dan terbukti dari tahun pertama kita berdiri saja kita sudah mendapatkan award dari IBM untuk IBM Top Power Linux Business Partner. Dan ini nggak cuma setahun, nggak cuma 2 tahun, tapi kita dapatkan ini 5 tahun berturut-turut. Bahkan di beberapa kesempatan kita juga mendapatkan award sebagai IBM Top Growth Business Partner. Ini adalah beberapa customer reference kita. Bapak Ibu bisa lihat sini brand-brand ternama yang sudah sering kita lihat ya di Indonesia. Kita bergerak di berbagai macam industri, kita bantu solusi, banking, insurance, financial sector. Demikian juga dengan hospitality, rumah sakit, hotel, demikian juga dengan government maupun manufacturing. Oke, langsung saja. Apa sih itu single store dan kira-kira apa yang benefit Bapak Ibu bisa dapatkan ketika Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan single store di IBM Power. Nah, kalau kita lihat di sini sebelah kanan, ada jaring laba-laba sini ya. Ada gambar awan, ada gambar di sana. Apa sih maksudnya ini? Mungkin ini juga terjadi di organisasi atau company Bapak Ibu sekalian, di mana kita punya data itu berada di beberapa lokasi. Mungkin kita taruh data di on-premise, ada yang kita taruh data on-cloud. On-cloudnya juga mungkin nggak cuma 1, mungkin ada 2, mungkin ada 3. Demikian halnya dengan data yang kita taruh di secara on-premise juga mungkin tidak hanya 1 jenis database. Bisa jadi 2 atau 3 jenis database yang berbeda. Nah, ini pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi ya tentunya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Memang ada aplikasi-aplikasi yang mengharuskan kita
berdasarkan regulasi untuk menaruh datanya secara on-premise atau di dalam negeri, kita maintain sendiri. Ada beberapa kebutuhan yang kita bisa lakukan itu mungkin secara cost lebih bagus kita lakukan itu on cloud gitu. Mungkin kita pakai Azure mungkin kita pakai AWS. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan keseluruhan platform ini untuk kita bisa mendapatkan satu informasi data yang tepat. Ya. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, kita sudah lihat digitalisasi semakin gencar gitu ya. Kita ada masalah berikutnya adalah security. Kita ngomongin cloud, ada cyber security attack, itu akan menjadi permasalahan berikutnya ketika kita memiliki berbagai macam platform yang harus kita maintain. Belum lagi kita ngomong regulasi dari pemerintah. Pemerintah tentunya untuk membantu perkembangan bisnis di Indonesia dengan berkembangnya teknologi, mereka juga berpartisipasi dengan menciptakan regulasi-regulasi agar semua pihak terlindungi ya, baik kita sebagai penyedia jasa maupun customer-customer kita. Nah, ini adalah yang harus kita maintain dan kita harus penuhi. Ketika regulasi berubah, maka kita harus mengikuti regulasi-regulasi tersebut. Dan bagaimana caranya supaya kesekian data yang terletaknya di mana-mana ini kita bisa maintain secara mudah, kita bisa mendapatkan data secara tepat, bahkan kita bisa bilang real time. Kenapa sih kita butuh sekian banyak source data, kenapa kita butuh data yang banyak untuk kita proses? Ada studi yang dilakukan oleh IBM Institute bahwa company-company yang menggunakan data atau data-driven company ya, data yang ada di dalam company itu sendiri diolah, dianalisa, dan menghasilkan business decision tertentu untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang menarik di sini adalah 165% itu revenue growth-nya lebih tinggi dibanding company-company yang tidak menggunakan data sebagai business decision-nya mereka. Dan secara profitability itu sampai dengan 163%. Nah, cukup menarik ini ya. Kenapa kita butuh data dan kenapa data kita itu perlu dianalisa lebih cepat, karena kita mau bisnis kita nggak cuma as usual ya, kita nggak mau stagnan begitu saja, kita mau yang lebih dari kompetitor-kompetitor kita. Yang terjadi adalah ketika kita membutuhkan data analisa yang besar, maka volume data kita juga meningkat. Kompleksitasnya karena database yang berbeda-beda, aplikasi yang berbeda-beda itu juga semakin kompleks. Dan business analytics atau business intelligence kita nggak butuh itu untuk besok atau bulan depan gitu ya. Kita butuh sekarang juga. Bahkan yang semakin menarik adalah customer kita gitu ya. Sekarang customer itu maunya apa yang saya mau sekarang, saya harus dapatkan sekarang. Ya. Saya mau nonton gitu ya, kalau dulu kita nonton di TV gitu, kita nunggu jam tayangnya misalkan jam 7 malam gitu, kita nunggu dulu, mandi dulu, baru sinetronnya tayang, baru kita duduk nonton gitu ya. Sekarang enggak, kita mau ada dimanapun, kita mau dalam kondisi apapun, saya mau nonton sekarang ya saya nonton sekarang gitu. Itu adalah kebutuhan data yang sangat cepat, real time gitu. Dan lebih hebatnya lagi adalah secara bisnis, maka kita perlu juga yang namanya prediktif gitu, kita mau tahu behaviornya customer kita ini seperti apa, kita mau trennya ke depan itu bagaimana, maka dibutuhkan data yang begitu besar dan pemrosesan yang begitu cepat. Di lain sisi, nah ada problem juga gitu ya, bagaimana aplikasi trying to keep up untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, untuk memenuhi SLA near real time tersebut. Dan kalau kita bicara data banyak, pemrosesan cepat, ya atau harga murah. Nah itu kita bisa pilih 2 diantaranya ya, nggak bisa 3-tiganya gitu. Kalau mau cepat, ya cepat, bagus, ya tidak murah gitu ya. Cepat, murah, ya mungkin tidak bagus. Itu biasanya saling tarik menarik. Maka harga juga semakin naik berdasarkan kompleksitas yang juga semakin tinggi. Untuk itu kami menghadirkan satu solusi, yaitu single store DB
kita bawa bersama dengan IBM Power di sini. Apa sih single store DB ini? Biasanya kita menggunakan database itu spesifik untuk tugas-tugas tertentu. Kalau kita untuk transaksional, maka kita memilih database A yang bisa melakukan OLTP gitu ya. Nanti di lain sisi kita melakukan analytics, untuk data warehousing kita menggunakan database B supaya kita bisa melakukan analisa secara cepat. Single store mampu melakukan keduanya secara bersamaan. Sebagai OLTP, sebagai OLAP yang sekarang kita kenal dengan nama HTAP atau Hybrid Transactional Analytical Processing. Nah, berikut ini adalah beberapa customer reference dari yang sudah menggunakan single store. Kita bisa lihat sini dari berbagai industri ya, ada banking, ada analytical company, ini ada retail, ada Hulu, OTT, cyber security, itu juga sudah menggunakan single store. Beberapa saya coba ambil contoh kasus di sini. Fathom Analytics ini adalah perusahaan analytics ya, dia melakukan analisa terhadap 500 Fortune company. Dan sebelumnya mereka menggunakan database ini, MySQL untuk database-nya, case-nya mereka menggunakan Redis, bahkan Amazon DynamoDB untuk analytical-nya. Yang terjadi adalah ketika Fathom Analytics ini mereplace ketiga produk ini dengan single store, maka performance-nya justru malah meningkat sampai dengan 1000 kali. Ketika dia melakukan query yang tadinya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, ini bisa dilakukan hanya dalam waktu 100 millisecond. Dan dengan peningkatan performance, kalau tadi kita lihat grafik harusnya harga naik juga gitu ya, berbanding lurus. Ternyata tidak gitu. Setelah dihitung TCO untuk 3 tahun, ini malah menurun sebanyak 60%. Demikian juga dengan Hulu. Hulu ini adalah OTT untuk video on demand seperti Netflix gitu ya. Seperti Netflix, ya kalau kita lihat Netflix isinya adalah video-video semua, tentu data storage-nya yang dibutuhkan besar sekali. Mereka punya pada waktu itu ketika menggunakan Apache, Storm, dan Druid, itu sampai 28 hot tier storage, 16 cold tier storage. Untuk indexing saja mereka membutuhkan 26 storage di sana. Apache Storm-nya ini mereka pakai 28 server untuk Apache doang. Mereka convert ke single store, yang terjadi mereka cut storage-nya itu sampai dengan setengahnya. Dan prosesor yang tadinya memproses si Apache ini berkurang sampai hampir 2,5 kali lipat. Artinya ada penghematan baik secara license maupun secara hardware sana. Nah, berbicara mengenai hardware, ini kenapa kita kerjasama dengan IBM, kita melakukan satu solusi bundling, single store with IBM on Power. Kita melihat di sini perbedaan antara IBM Power ya, dengan server x86. Dengan workload yang sama, kita membutuhkan 80 core IBM Power untuk 192 core. Ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana penghematan yang bisa kita lakukan secara license dari sisi database-nya, baik itu maintenance, belum lagi kita ngomongin security. Ini dari sisi hardware, listriknya lah, AC-nya lah, jumlah license per core base-nya lah, belum kita ngomongin availability-nya. Kita bicara 80 banding 192 core ini, availability-nya juga tidak sebanding. Kalau kita mau samakan untuk availability-nya, maka kita butuh 2 kali lipatnya lagi untuk Intel. Nah, sebagai summary, saya bisa katakan kita dapat lakukan kerjasama gitu ya antara single store, IBM untuk solusi mungkin Bapak Ibu semua untuk membantu Bapak Ibu melaksanakan bisnisnya lebih baik lagi berdasarkan data, kita melakukan analisa secara tepat, real time, apalagi kita ngomongin sekarang AI, machine learning, itu butuh suatu proses yang cepat sekali dengan data yang besar sekali. Oke, demikian presentasi dari kami, PT Global Infotech untuk single store on IBM Power. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak Pak Aswin atas materi yang disampaikan singkat, jelas, padat. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya.
nanti pada saat panel discussion Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh di hold terlebih dahulu karena nanti kita bisa langsung berinteraksi dengan speaker kita pada hari ini pada saat panel discussion nanti. Oke, kita siap lanjut ke sesi berikutnya. Kali ini kami akan membahas mengenai data resiliency, uninterrupted business continuity. Dan sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Guanuari selaku Senior Product Specialist Multipolar Technology. Untuk itu kepada Bapak Guanuari kami persilakan. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti track 4 ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Guanuari, saya merupakan pre-sale spesialis khusus produk IBM dari PT Multipolar Technology. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membawakan, maaf ya Pak ya. Kesempatan kali ini saya akan coba membawakan topik tentang data resiliency and uninterrupted business continuity. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, Multipolar itu sudah berdiri sejak 1975 dan merupakan salah satu platinum business partner dari IBM sendiri. Kita banyak mendeliver solusi-solusi khususnya di sektor-sektor perbankan, namun tidak menutup juga sektor-sektor lain, contohnya kayak financial, insurance, maupun manufacture, serta ada beberapa di hospitality. Nah, dari Bapak Ibu di sini, data resiliency, mungkin bertanya, data resiliency itu apa? Data resiliency merupakan kesiapan dari sistem layanan Bapak Ibu untuk menghadapi gangguan-gangguan yang terjadi, contohnya downtime. Downtime sendiri dia ada cost-nya. Di sini saya kategorikan cost terhadap downtime itu ada 5. Yang pertama tentunya produktivitas dari karyawan Bapak Ibu itu akan terhenti karena ketidaktersediaan layanan. Kedua, revenue cost itu akan berkurang dari sisi revenue. Nah, dan yang ketiga akan menimbulkan kekecewaan terhadap customer-customer Bapak Ibu. Dan yang paling penting di sini tentunya akan ada, jika downtime terjadi tentunya akan ada audit dari regulator. Kenapa sistemnya bisa terjadi downtime? Kenapa tidak disiapkan planning untuk segera mempersiapkan sistem tersebut untuk naik lagi. Dan yang keempat tentunya dari sisi financial performance dan akan muncul cost-cost, expense tambahan untuk fix downtime tersebut jika belum ada backup plan-nya. Nah, dari IDC sendiri, 3 masalah yang sering menyebabkan downtime itu ada network, server, serta malware. Dan diestimasikan kerugian downtime itu per jamnya dari 5.000 US dollar sampai 500.000 US dollar tergantung seberapa besar skala perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada solusi untuk core banking. Kenapa di sini saya sebutnya improvement? Saya yakin layanan-layanan Bapak Ibu sendiri pasti sudah memiliki backup plan lah, disaster recovery center untuk backup kalau kenapa-kenapa dengan layanan utamanya. Nah, seiring dengan perkembangan transaksi digital sekarang, demand-nya customer itu udah berbeda. Mungkin zaman dulu customer tidak bisa melakukan transaksi 30 menit sejam. Customer mungkin, oh oke nggak apa-apa saya tungguin. Nah, sekarang ini dengan digital transaction yang sangat-sangat online, even sistem kita mau down 30 menit pun customer mungkin sudah akan komplain. Mungkin layanan kita sudah akan viral di Twitter, di Facebook. Nah, dari situ mungkin regulator juga akan melakukan audit. Kok sistem kamu belum berjalan, udah mati 30 menit nih. Nah, dari hal-hal situlah banyak beberapa customer dari kita yang mulai menanyakan kita, ada nggak sih solusi sistem saya kalau bisa down, saya nggak usah nunggu switch over dulu, saya udah bisa langsung up. Intinya dari sisi customer merasa mati 30 menit tuh udah nggak bisa ditolerir buat saya. Nah, dari situ kita ada solusi namanya IBM DB2 Mirror for I. Kenapa IBM I ini banyak dipakai buat sistem-sistem core banking?
Karena IBM i ini merupakan OS yang sudah fully integrated, di mana dalam OS tersebut sudah ada database-nya, sudah ada hypervisor-nya, sudah ada security-nya, serta sudah ada middleware-nya. Dan sejak pengembangan dari IBM i 7.4, IBM i itu memiliki fitur yang tambahan fitur yang cukup signifikan, di mana sebelumnya IBM ini di database-nya tidak bisa melakukan replikasi. Sejak IBM i 7.4, IBM i ini DB2-nya sudah bisa melakukan replikasi, dan replikasinya bersifat aktif-aktif dan sinkronus. Nah, ini mungkin contoh existing arsitektur yang banyak digunakan pada customer perbankan, di mana di satu sisi ada data center sebagai production dan melakukan logical replication ke site satunya sebagai disaster recovery center. Nah, untuk pengaplikasian IBM DB2 Mirror for AI ini, kita di site production, kita akan menambahkan satu node server lagi, di mana satu node server ini DB2-nya akan saling melakukan replikasi data. Dan replikasi data ini bersifat aktif-aktif, sinkronus, dan membantu kita mencapai continuous availability. Dari node 1, node 2 ini, dengan DB2 Mirror for AI ini kita bisa memastikan data antara dua DB ini sama. Karena dia dari sisi aplikasi dia akan menulis secara berbarengan baik di node 1 maupun di node 2. Dan untuk implementasinya sendiri, kita kayak gini, kita kan mungkin anggapannya, wah saya harus invest lebih nih, harus sama nih node 1 dan 2-nya. Enggak, di sini kita bisa menggunakan spesifikasi dari node 1 dan node 2 itu tidak perlu spesifik sama, yang penting dia sudah menggunakan server IBM Power 8 dan menggunakan OS IBM i 7.4 atau yang di atasnya. Nah, mungkin Bapak Ibu pikir, wah saya cuma invest buat satu server lagi, buat nganggur lagi nih. Enggak, di DB2 Mirror for AI ini kita juga bisa mengoptimum transaksi-transaksi inquiry balance atau cek saldo lah istilahnya. Dan juga kita bisa mengimprove performance dari sisi aplikasi kita dengan fitur aktif-aktif DB-nya. Nah, ini untuk salah satu use case-nya, kita melakukan balance inquiry di DB2 Mirror read only. Kenapa ini bisa sangat membantu? Karena seperti yang kita tahu, transaksi-transaksi perbankan itu sebanyak 50-60% itu yang melakukan cek saldo. Belum layanan-layanan yang kasar kata tidak menghasilkan revenue pada sisi perusahaan. Nah, kalau ini diagram infrastruktur existing yang masih konvensional, di mana kita ada DC melakukan logika replication ke DRC. Kalau ditanyain, ini bisa nggak buat mengahlikan transaksi cek saldo ke site DRC? Jawabannya bisa, cuma ada delay dari sisi replikasi di DC ke DRC. Nah, solusinya dengan 2 node server di site production di DC, nah kita bisa memanfaatkan DB2 Mirror, di mana salah satu node server di sini bisa kita terapkan read only pada IBM DB2 Mirror, di mana read only ini tidak akan mengganggu sinkronisasi yang terjadi antara kedua node server. Nah, dan yang kedua, kita dengan pengaplikasian 2 node server ini, kita bisa memaksimalize 2 node server ini dengan tambahan load balancer. Jadi istilahnya layanan kita yang tadinya dilayani oleh satu server, sekarang kita bisa split jadi 2 server. Selain mendapatkan high availability, kita juga mendapatkan improvement performance dari sisi aplikasi kita. Nah, dan yang terakhir, sebelum saya tutup, bagi bisnis-bisnis sekarang, downtime udah bukan merupakan opsi. Semua yang ingin kita capai itu recovery time objektif, di mana kalau bisa seminimal mungkin atau kalau boleh 0 menit recovery time-nya. Jadi sistem mati udah langsung hidup lagi. Nah, di sini
kita dengan IBM DB2 Mirror for I bisa membantu Bapak Ibu untuk achieve hal tersebut dari mana dalam term of availability dari sistem yang Bapak Ibu miliki. Terima kasih. Yes, terima kasih banyak Pak Guanwari atas materinya. Silakan Pak, nanti kita ketemu lagi dan Bapak Ibu tidak repetition, tapi saya tetap mengingatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu atau di keep nanti pada saat kita open Q&A sessions di panel discussion nanti boleh langsung sampaikan pertanyaan Bapak Ibu ya. Baik. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membahas mengenai building mission critical, always on application with HyperSwap solution IBM Flash System. Dan sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Mufid Windarto selaku System Engineer Manager PT Binareka Tata Mandiri. Untuk itu kepada Pak Mufid kami persilahkan. Terima kasih Mbak Diska. Saya mohon izin membuka maskernya. Ya. Selamat siang semuanya Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Ya sebelumnya perkenalkan saya Mufid Windarto, System Engineer Manager PT Binareka Tata Mandiri. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan sedikit bagaimana membangun aplikasi yang kritikal, yang dituntut untuk selalu always on atau 24 jam availability-nya dengan menggunakan IBM solusi HyperSwap dari IBM Flash System Storage. Tadi rekan kita yang Pak Aguan sebelumnya juga membahas tentang availability dari sisi aplikasi, dari sisi database dan dari sisi server. Nah, oke, sebelumnya saya sedikit bercerita tentang Binareka. Perusahaan kami sudah berdiri sejak tahun 1987 dan sejak dari awal tahun berdirinya sudah menjadi IBM Business Partner. Sehingga terhitung dari tahun ini itu sudah 30 tahun lebih menjadi bisnis partner IBM. Ya, sebagai bisnis partner yang IBM yang cukup senior, kita udah banyak mendeliver hampir seluruh lini produk hardware infrastruktur IBM. Dari dulu zamannya masih ada notebook, PC, sampai server-server Intel base, tapi sampai sekarang sampai ke produk-produk yang paling tinggi mainframe sudah pernah kita deliver ke customer-customer kami. Adapun customer kami ya istilahnya ada banyak yang kita sampaikan di sini, ada perbankan, ada yang retail, ada education dan lain sebagainya ya. Saya nggak panjang-panjang terkait bercerita tentang Binareka, saya lanjut aja langsung ke solusi kita bahas tentang solusi yang akan kita sampaikan. Ya, ini bicara tentang downtime, tentu tadi sudah disampaikan juga di rekan yang sebelumnya. Itu setiap downtime pasti berpotensi perusahaan mengalami kerugian. Tapi sebenarnya berapa sih kerugian yang diderita oleh perusahaan ketika ada downtime 1 jam saja atau berapa setiap menitnya perusahaan akan mengalami kerugian berapa. Nah, berikut saya sampaikan data yang sempat kita kolek dari internet ya. Ada beberapa survei yang dilakukan. Ini dari responden yang sudah mengisi, ada 98% dari responden itu mengalami kerugian mencapai 100.000 US dollar. Atau kalau di convert ke rupiah ya sekitar 1,5 miliar rupiah untuk downtime 1 jam. Nah ini cukup lumayan besar ya, bahkan responden menyatakan 81% responden itu bahkan mencapai 300.000 US dollar per downtime kerugian yang dicapai. Nah ini cukup signifikan. Ada juga tapi beberapa tipe-tipe perusahaan yang bahkan mengalami kerugian sampai dengan 1 juta US dollar dan di data survei responden menyatakan kerugian sampai dengan 1 juta US dollar itu sekitar 34%. Nah ini tentunya tipikal yang perusahaan-perusahaan yang
Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis di sisi. Ya, sorry, kembali ke slide yang ini. Kerugian itu bisa berupa kerugian yang diterima langsung dan bisa dihitung berapa rupiah kehilangan perusahaan ketika sebuah sistem downtime. Tentunya ini impact-nya ada juga yang tidak langsung berupa turunnya kepercayaan pelanggan, terus kekecewaan pelanggan dan lain sebagainya ya. Bagaimanapun juga ini perlu kita cermati. Nah, ini data survei. Bagaimana dengan tempat Bapak Ibu sekalian nih? Apakah sudah pernah dihitung kerugian yang terjadi jika ada downtime 1 jam saja di sistem Bapak Ibu semuanya? Nah, paling tidak impact yang langsung yang kita derita ketika ada sistem yang mengalami downtime itu pertama adalah customer complaint. Ya, customer complaint, user complaint, kenapa nih sistemnya? Kenapa nih? Kapan ini akan aktif lagi dan seterusnya dan seterusnya. Impact-nya kemana-mana begitu sistem downtime, customer complaint, user complaint itu bisa menurunkan loyalitas customer, kekecewaan customer dan lain sebagainya. Bisa juga akhirnya menjadikan productivity karyawan juga menurun. Karena begitu sistem kerja, karyawan-karyawan kita atau tim kita bisa yang bekerja sangat tergantung dari sistem, ya jadi nggak bisa bekerja karena sistem lagi down. Terus impact ujung-ujungnya revenue perusahaan pun juga jadi berkurang atau mengalami kerugian. Ya tadi sisi yang lain barangkali untuk industri perbankan dan finansial dapat teguran dari OJK karena sistemnya down. Nah, terus bagaimana mengantisipasi atau mengatasi sistem yang down tersebut? IBM memiliki beberapa ring solusi spektrum ya dari sisi recovery, upaya recovery atau antisipasi dari sisi recovery-nya. Ada 3 level yang bisa di-deliver oleh solusi IBM. Solusi yang paling bawah adalah, yang paling sederhana adalah dengan recovery. Ada 3 layer, jadi yang paling bawah adalah recovery, kemudian ada yang tengah warna kuning adalah rapid recovery, dan yang paling atas levelnya adalah continuous availability. Yang paling sederhana, yang paling bawah, itu sistem kita backup dengan melakukan tape backup, kemudian kita simpan di tempat yang lain, untuk nanti jika terjadi disaster atau sistem down yang butuh restore, kita ambil data tersebut dan kita restore menggunakan hasil backup sistem yang kita lakukan. Ini di-deliver oleh solusi IBM, IBM Spectrum Protect, itu backup solution dari IBM. Upaya recovery-nya membutuhkan waktu lama, bisa beberapa hari, dan ini tentunya menjadi sistem yang paling tidak kita inginkan ya. Terus untuk yang kedua, di level kedua itu ada WOM atau Rapid Recovery. Rapid Recovery ini mengandalkan data center, jadi mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu juga sudah menerapkan yang model ini. Ada data center utama, ada data center backup atau disebut disaster recovery. Antara data center utama dengan data center backup dilakukan replikasi data. Nah, IBM memiliki solusi untuk replikasi antar storage di level storage ya, ada menggunakan asynchronous mirroring atau asynchronous replication ya. Dan ini juga posisinya aplikasi yang ada di primary data center dia akan aktif, sementara yang ada di disaster recovery standby. Jika terjadi isu atau problem di sisi data center utama, secara manual atau harus ada upaya untuk switch over dari operasional dari data center pusat ke data center secondary atau disaster recovery centernya. Dan ini butuh waktu sekitar beberapa menit sampai beberapa jam. Upaya recovery yang dilakukan cukup lebih cepat, maka disebut rapid recovery. Nah, di level yang paling sempurna atau yang paling bagus adalah di level yang paling atas itu solusi adalah solusi continuous availability. Di sini data center storage atau data yang kita simpan di storage direplikasi ke site yang lain dengan aktif-aktif, jadi kedua set itu bisa diakses datanya secara aktif-aktif. Fitur ini di-deliver dengan solusi IBM Hyperswap yang sudah embedded di produk-produk storage IBM Flash System.
Ya, ini sebagai ilustrasi kita gambarkan di sini. Ada 2 data center, site 1 ada host 1 di sini, ada site 2 dan host 1 2 di sini. Ini adalah aplikasi server application yang dikonfigur secara clustering sehingga dia bisa saling backup. Dia saling backup dan saling aktif ya. Terus di level bawahnya ada layer storage. Layer storage ada di storage, ada SunSuite di site 1, ada juga SunSuite di site 2. Ini diinterkoneksikan antar SunSuite dengan fiber optik dan sehingga semua storage yang ada di bawahnya itu bisa saling ngobrol antara yang storage yang ada di site 1 dan server yang bisa diakses oleh server yang ada di site 1 dan juga bisa diakses oleh server site yang ada di site kedua. Demikian juga storage yang ada di site kedua bisa diakses directly oleh server yang ada di site 2 maupun yang ada di site 1. Sehingga secara accessibility solusi ini tidak ada batasan, jadi semua bisa langsung akses ke storage masing-masing. Nah, kedua storage ini dikonfigur sebagai hyperswap cluster di level storage, di mana volume secara fisikal ada di dua site 1 dan site 2 masing-masing ada volume yang direplikasikan secara aktif-aktif, tetapi secara logical volume tersebut dikenali oleh server itu sebagai satu volume. Sehingga baik server 1 di site 1 maupun server 2 di site 2 mengakses volume data yang ada di storage itu sebagai satu logical volume, tetapi secara fisik dia ditulis oleh storage berada di 2 storage yang berbeda di site yang berbeda. Nah, ini bisa diakses secara aktif-aktif sehingga tidak ada lagi isu misalkan ada disaster atau kondisi problem di storage yang sama. Data yang ada di storage site kedua ini akan otomatis yang berperan melayani server-server yang ada di atasnya. Nah, ini solusi Hyperswap bisa mendeliver solusi aktif-aktif replikasi ini. Nah, jadi kalau solusi ini tadi secara fungsi dia bisa menjamin ketersediaan data secara 100%. Kurang lebih itu solusi dari Hyperswap. Itu dengan ketersediaan data 100%, kita bisa tingkatkan customer satisfaction, kemudian customer loyalty, maintain employee productivity, company revenue juga bisa kita maintain, dan juga pasti solusi ini comply dengan audit compliant dari OJK. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan. Untuk produk IBM yang sudah punya fitur Hyperswap itu mulai dari IBM Flash System 5035 sampai dengan yang tertinggi IBM Flash System 9500. Mohon maaf, yang paling kecil untuk kelas yang paling entry level 5015 belum dilengkapi dengan fitur IBM Hyperswap ini. Jadi jika Bapak Ibu di sini sudah memiliki storage yang ada memiliki fitur Hyperswap-nya, bisa kita coba explore, barangkali tertarik untuk mencoba mengetahui lebih lanjut. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kita hubungi kami untuk explore lebih jauh ya, barangkali solusi-solusi ini menarik buat Bapak Ibu untuk diimplementasikan. Demikian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mufid atas presentasinya. Luar biasa, ini semua presentasinya padat tapi sangat informatif dan pastinya Bapak Ibu juga ingin tahu atau ingin advance information, jangan khawatir, nanti pada saat panel discussion bisa ditampung dulu pertanyaannya, nanti bisa disampaikan pada saat panel discussion ataupun sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk materi selanjutnya kami akan membahas mengenai enhance your cyber resilience and protect against malware with IBM Safeguarded Copy. Dan sesi ini akan dibawakan oleh Bapak Joas Christian Susanto selaku Head of Cyber Security PT Intikom Berlian Mustika. Untuk itu kepada Pak Joas kami persilakan. Oke,
Selamat siang, Bapak Ibu, hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Joas Christian Susanto, ya, selaku Head of Cyber Security di Indicom. Mungkin langsung saya mulai, ya, jadi dengan tema Enhance Your Cyber Resilience and Protect Against Malwares with IBM Secure Guarded Copy. Oke, sebelum mulai, I would like to give a brief about company. So basically kita founded tahun 1990, kita didirikan tahun 1990. Jadi 32 tahun kita sudah berdiri dan kita lebih fokus terhadap IT solutions ranging from banking equipments, sistem infra dan juga cyber security. Customer kita kurang lebih sekitar ada 700 active customer, jadi 700 lebih active customers itu maksudnya yang selalu melakukan pembelian dengan kita. Dan solution yang kita tawarkan, kita sudah tawarkan terhadap private bank, ya top 10, ya 5 dari top 10, gitu juga dengan insurance. Jadi mostly kita memang lebih engage terhadap BFSI, walaupun kita juga menghandle manufacturing, hospitality, dan juga yang lain. Next. Mungkin lebih ke arah cyber resiliency. Jadi tadi yang sudah dibicarakan adalah mengenai data resiliency, which is good. Ya, jadi kita mempunyai ketahanan terhadap downtime. Tapi kita bakal take even further to cyber resiliency. Jadi kalau kita ngomong, tadi kan saya bilang sebagai cyber security, ya. Jadi kita ngomong cyber security sebetulnya dengan cyber resiliency itu adalah hand in hand. Jadi kalau kita ngomong cyber security, how do we actually control the data, ya? To make it not breach, ya. Jadi to make it safe. Tetapi kita tidak berpikir bagaimana kalau misalnya datanya udah kena ransom and then nggak ada yang bisa diakses. That's where cyber resiliency comes in, oke? Jadi kalau kita ngomong cyber resiliency adalah ketahanan terhadap ransomware, oke, ataupun cyber attack in general, oke? Jadi kalau kita ngomong cyber resiliency, kita selalu berpatokan kepada bagaimana kita tadi merestore datanya in event of cyber attack. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi 23 days, ya, jadi 23 hari itu waktu yang diperlukan, cukup lama, ya. Terus untuk average cost-nya sendiri 5,2 juta US dollar. Dan untuk kita ngomong terhadap attacker, akhirnya 83% membayar. Which is not good. Kenapa? Kadang-kadang dari kita selalu bayar yang namanya cyber security insurance, right? So we pay cyber security insurance and then the violation of the contract and then we cannot actually get the insurance. That is why kita ngomong dari sisi attack-nya sendiri akhirnya membawa dampak yang sangat critical, ya. Bahwa tadi kita ngomong bahwa high-end insurance problems and then kita ngomong brand damage, ya tadi just to sum up tadi apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman sebelum saya. Oke. Lanjut, kita lihat beberapa dari media itu sudah banyak yang menceritakan hal yang sama gitu, ya, bahwa yang namanya ransomware is not an easy thing, ya, bahwa kita dapat tekanan nggak hanya dari customer tapi regulator dan juga kita ngomong ongoing prosesnya, bisnis prosesnya seperti apa. Once brandnya damage, and then untuk mengembalikan trust is another question. Kita ngomong kalau bisnis outcome, oke, outlook-nya turun, ya, let's say. Tapi kalau kita ngomong mid to long term-nya juga kena impact, and then it becomes irrelevant, ya, investment yang kita lakukan di depan. Oke, that is why kita mengimplement yang namanya IBM Safeguard Copy. Mungkin saya langsung ke arah solutionnya aja. Jadi IBM Safeguard Copy itu apa sih? Jadi IBM Safeguard Copy is some sort of backup, right? So kita biasanya kalau data resilience kita mengandalkan backup, ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ada data and then kita backup. Nah tapi apa kekurangannya adalah basically yang kita lakukan adalah online backup. Why online backup? Karena kita ngomong dari sisi hostnya terhadap si storage-nya dan juga backup-nya itu online. Which ransomware can easily manipulate. Kita dengan mudah men-traverse, right, between the primary storage and then the backup storage. There is the magic where IBM Safeguarded Copy comes in. So basically yang kita lakukan adalah menciptakan local air gap. Local air gap itu adalah logical secara dalam satu storage yang sama, dia menciptakan dua pool yang berbeda.
We call it as parent and also the child one, right? So basically parent poolnya primary storage dan juga si childnya ini adalah yang kita melakukan backup. Oke, backupnya ini kita sifatnya adalah isolated. So which means that it is not connected to the network, right? Jadi dia hanya aktif pada saat IBM Safeguarded Copy-nya melakukan backup. Oke. And next thing is because this runs on top of flash system, tadi kalau dibicarakan oleh bicara sebelum saya, jadi basically karena kecepatan yang tinggi, kita ngomong ranging from 400k IOPS and up, so basically it's very fast, so kita dengan mudah juga menerapkan encryption. Jadi kalau Bapak Ibu memperkirakan encryption is not very applicable ya, especially for database workloads, right? Jadi kalau kita ngomong database workloads like, for example, Oracle DB2 and then MongoDB, kita selalu was-was. On the other hand, regulator minta kita encrypt, begitu ya. Jadi kita tetap bisa menjawab hal itu. Dengan IBM Safeguarded Copy, kita bisa actually melakukan encryption on both pools, ya, the primary one and also the child one, ya. Dan kita ngomong dari sisi safeguardednya itu sendiri, bahwa dia sudah terisolated dan juga dia ada konsistensi juga di dalam sistem sana. Jadi it means that datanya tidak akan banyak. Nanti kita bisa bahas mengenai policy and so on, itu akan jadi panjang. Tapi basically adalah kita menciptakan local backup yang safe. Jadi kalau kita ngomong benefitnya apa dari situ, yang pertama tadi saya sudah jelaskan adalah data protection with encryption. Jadi answers two things ya. The first one is the regulation part and also the security. Yang kedua adalah multiple recovery points. Kita bisa setting berapa frekuensinya dan juga retentionnya. Jadi kalau kita mau bikin, the soonest we can do is actually 30 minutes. Once every 30 minutes. Jadi sekali setiap 30 menit, bisa hourly, daily, weekly, and so on. Jadi kalau kita ngomong dari sisi multiple points, menyebabkan apa? Kita dengan mudah merestore kan. Dan karena dilakukan di local satu storage, kita bisa merecover jauh lebih cepat daripada menggunakan recovery yang tadi di-mention. Jadi kalau kita menggunakan object storage atau kita menggunakan, let's say kita menggunakan LTO, ya kita menggunakan tape. And then waktunya akan menjadi lama. Dan pada saat kita restore, kita bilang, oke, ini fail, kita harus restore lagi. Berapa waktu yang hilang? Jadi kalau kita ngomong RTO dan RPO, itu kan menjadi tidak make sense untuk melakukan hal tersebut. Makanya kita menggunakan solution ini. Yang ketiga adalah no need to pay ransom. Tadi dikatakan bahwa kita harus membayar ransomware ya. Jadi kita membayar si actor-nya, cyber criminals-nya, itu nggak perlu. Karena pada saat itu, misalnya tim SOC sudah menyatakan bahwa ini application ini ternyata yang kena. And then ini yang men-trigger. Kita dengan mudah melakukan restore terhadap file yang terkini, and then kita melakukan application control terhadap yang dimana menyebabkan ransomware itu terjadi. Jadi kita bisa mensecurekan hal tersebut, and then kita edit protection before actually do the backup. Right? Jadi itu salah satu keunggulannya. Yang selanjutnya adalah protecting business and also the brand integrity ya. So basically kita bisa memproteksi kepercayaan. Ini penting banget karena ini intangible ya. Kita ngomong kalau bisnis kita dibuild on top of trust, apalagi kalau BFSI. Kita kalau ngomong trust hilang udah gone. Oke, lower TCO. Kenapa lower TCO? Jadi IBM Safeguarded Copy yang tadi saya mention adalah di on top of flash systems. But not only that, kita kalau di non-mainframe workloads, kita juga bisa di SVC, which is actually can be controller to heterogeneous, to different kind of storage system. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan EMC yang lama ataupun HP yang lama, kita bisa integrate actually. Kita bisa mapping dari controller SVC ke storage Bapak. Ya, jadi basically lower TCO as well as saving investment. Right? Yang terakhir adalah comply with regulation. Kenapa? Kalau kita ngomong bahwa kita harus dengan cepat merecover data dan juga kita mengencrypt, itu menjadikan good business practice. Oke. Next, tadi seperti yang sudah dibicarakan, jadi kalau kita ngomong the beauty thing about IBM Safeguarded Copy is that we can actually achieve it on any level of the storage. Jadi kita bisa start dari 15 up to 9.500 ya. Jadi 9.500 family. Jadi kita ngomong bahwa ini menjadi hal yang cukup appealing, mengingat juga kalau kita lihat in competition, IBM is the only one that can do this ya.
And also kalau kita ngomong dari sisi feature, karena kita ngomong feature-nya ada banyak dari functional, dari foundation-nya dulu, dari Spectrum Virtualize, sampai ke level encryption, clustering, hyperswap, semuanya juga ada. Jadi kalau kita ngomong dari sisi protection untuk cyber resilience itu juga sangat proven seperti itu. Dan not only that, yang kita mau fokuskan adalah kelebihannya daripada safeguarded copy ini untuk melindungi sebetulnya terhadap ransom. Oke, paling sekian presentasi dari saya. Jika Bapak Ibu ingin mengerti lebih detail mengenai IBM safeguarded copy dan juga bagaimana cara bekerjanya, bisa hubungi saya atau hubungi tim Markom, atau kalau pada saat acara ini bisa Bapak Ibu kunjungi booth kami di booth nomor 9. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joas atas materi yang disampaikan. Thank you so much. Yes, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tiba di sesi di mana Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada speaker kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari sama-sama saya ajak Bapak Ibu untuk mengisi dengan lengkap feedback form online. Silakan scan QR code yang ada di layar, diisi dengan lengkap karena nantinya akan ditukarkan dengan merchandise cantik dan juga souvenir menarik persembahan dari IBM di meja registrasi pada saat pulang nanti. Dan juga Bapak Ibu silakan mengisi dengan lengkap feedback form tersebut. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan setelah sesi feedback form, Bapak Ibu nanti kami persilakan untuk langsung bertanya kepada speaker kita pada hari ini. Boleh silakan, saya akan menunggu beberapa saat ya untuk Bapak Ibu mengisi dengan lengkap feedback form tersebut. Jangan lupa di screen capture hasil submissionnya, nanti akan ditukarkan dengan merchandise cantik persembahan dari IBM di meja registrasi nanti. Baik, sambil mengisi feedback form Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke sesi yang tadi saya sudah katakan kita akan lebih interaktif dengan speaker kita pada hari ini. Kita akan masuk ke sesi panel discussion. Untuk itu saya akan mengundang Bapak Trigantoro Bramaningtyas selaku Senior Power Technical Specialist IBM Indonesia untuk memandu panel discussion kita pada hari ini. Serta saya akan undang kembali Bapak Aswin Hutapea selaku Solution Manager PT Global Infotech Solutions untuk bergabung dengan Pak Bram. Dan juga Bapak Guanuari selaku Senior Product Specialist Multipolar Technology. Kembali juga kami undang Bapak Mufid Windarto selaku System Engineer Manager PT Binareka Tata Mandiri. Dan last but not least Bapak Joas Christian Susanto selaku Head of Cyber Security PT Intikom Berlian Mustika. Semua speaker sudah ada di panggung dan sesi ini akan dipandu oleh Pak Bram. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan nanti disiapkan karena ini adalah sesi Bapak Ibu untuk langsung bertanya kepada speaker kita pada hari ini. Untuk itu kepada Pak Bram saya persilakan. Kalian ada pertanyaan untuk para pembicara tadi? Nah, sambil nunggu siapa tahu ada pertanyaan, saya coba nanya dulu satu-satu ya. Buat multipolar nih. Jadi kan sebenarnya transaksi cek saldo itu kan tidak menghasilkan duit buat bank ya. Nah, tapi kalau dari penjelasan tadi itu ada solusinya. Tapi kan solusi di B2 Mirror ini waktu dia replikasi itu kan menyebabkan si database utamanya ini kan terganggu ya, maksudnya nggak boleh lagi dibaca, masa mau ditulis lagi nggak bisa kan. Jadi biar nggak mengganggu proses inquiry saldo tadi, mestinya ada di B2 Mirror yang cuma read only gitu. Nah itu ada nggak ya? Itu ada Pak di B2 lanjut. Untuk di B2 Mirror Read Only itu ada di versi IBM 7.5 fitur tersebut udah ada gitu Pak. iOS yang 7.5 ya? Oh oke. Jadi udah ada solusinya ya. Itu nggak bikin jadi pelan replikasi dan nggak mengganggu proses runningnya transaksi di mesin yang satunya ya. Oh oke. Ada pertanyaan barangkali? Ya silakan. Ada mic-nya boleh dibantu?
Boleh tolong sebutkan dulu Bapak nama dan perusahaannya baru pertanyaannya. Ya, saya Paul Yustiawan dari Bumi Cahayunggul. Kita kita supplier industrial pump. Saya punya pertanyaan buat yang kedua dan ketiga yang tadi tentang Pak Mufid ya dan Pak Guanari. Ya, yang membahas tentang replikasi sampai antar site tadi ya. Dalam setiap presentasi, kalau solusi-solusi high availability, itu ada satu aspek yang nggak pernah dibahas. Yaitu kalau dalam gambar Bapak itu yang berupa garis. Ya, koneksi internetnya Pak. Ya, saya mau tahu buat kedua Bapak tadi, masing-masing opininya, pengalamannya waktu implement solusi-solusi itu. Bagaimana Bapak handle koneksi internet kualitas negara kita, ya? Kalau bisa disebutkan juga kerjasama sama ISP yang mana? Saya kira karena menurut saya itu penting banget ya. Itu single point of failure Pak. Mau ingestionnya secanggih apapun, security-nya oke, kalau koneksinya putus selesai. Ya, jadi saya mau tahu itu bagaimana Bapak jaga resiliensinya dalam ya ini kan satu acara ini temanya high availability ya. Nah, itu dari sisi koneksi gimana? Ya, dan itu kan memang saya tahu di luar skop perusahaan Bapak, tapi itu bagian dari solusinya. Ya, jadi saya mau tahu bagaimana Bapak jaga resilience dari konteks koneksi. Baik, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Mau dijawab langsung, nanti kalau udah saya bantu tambahin. Silakan Pak Mufid. Saya dulu deh. Iya. Thank you Pak pertanyaannya. Kalau untuk solusi DB2 Mirror 4i itu sebenarnya dia masih dalam satu site yang sama Pak. Jadi dia server node 1 dengan server node 2. Ini sebenarnya pakai maksudnya jaringan internal sendiri lah. Belum keluar sampai ke replikasi belum keluar memerlukan pakai ISP yang sama. Kalau include cabang itu istilahnya itu ada lagi namanya fitur replikasi, ada software replikasinya sendiri Pak. Gitu sih Pak. Mohon maaf. Oke. Kalau dari sisi pengalaman Pak ya, memang kebutuhan untuk koneksi itu menjadi bagian dari HA, solusi HA ya. Beberapa memang kalau dari sisi yang presentasi yang saya sampaikan itu adalah requirement-nya connectivity antara site 1 dengan site 2 itu mandatory saat ini bisa disatisfied dengan koneksi FO direct. Jadi nggak mengandalkan provider yang belum tentu kualitasnya bisa kita deliver. Jadi ini jawaban singkat saya seperti itu. Dari sisi pengalaman yang lain memang yang aktif-aktif belum banyak yang bisa implement kecuali yang punya infrastruktur fiber langsung dari DC dan DRC. Gitu. Saya ada tambahan sedikit ya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini mungkin agak sedikit berbeda dengan di luar negeri, di mana kalau di luar negeri itu ratusan kilometer bisa satu provider ya. Nah, di Indonesia enggak ya, biasanya dari sini sampai Blok M, provider fibernya si A, dari Blok M kemana si B atau ke Bogor, udah lain lagi. Jadi apa yang terjadi mungkin jaraknya nggak bisa 300 km, karena tiap kali terjadi exchange itu ada delay di fiber optic repeaternya ya. Jadi jaraknya berkurang dan mungkin kita harus cek dulu lokasinya dari mana ke mana, apakah ada fiber optik gitu. Barangkali itu tambahan dari saya, karena tidak semua lokasi antara DC dengan DRC itu mungkin ada fiber optiknya gitu. Itu aja harus ditambahkan. Jadi dengan adanya repeater yang banyak, delaynya jadi tinggi, maka nggak bisa 300 kilo. Paling kalau di Indonesia pengalaman ya 50 kilo aja udah lumayan bagus itu buat sync replication. Kalau asing delaynya tinggi nggak apa-apa. Barangkali menjawab Pak. Nanti kita offline aja jawabnya Pak ya. Nggak bisa sebut nama. Saya kira kalau agak di luar di sini kan, kalau di perusahaan kan ada SCM ya, supplier juga kan kita ukur ya performance-nya, karena itu ngaruh ya kan. Ya. Dan supplier nggak cuma barang, jasa kayak ASP ini. Jadi saya pengen tahu nih sebetulnya boleh, tapi gini. Jadi Indo itu yang reliable, yang dipercaya sama vendor-vendor IT itu yang mana? Gitu. Iya. Jadi apa yang terjadi adalah
kebanyakan customer itu pakai redundant link dari 2 provider yang berbeda atau 3. Itu antar fiber optiknya ya, nanti bisa pakai load balancer. Kemudian kalau ke internetnya juga pakai beberapa ISP. Nah, beberapa perusahaan besar itu even sampai punya BGP number sendiri sehingga dia bisa advertise networknya dia gitu. Beberapa bank juga punya BGP number sendiri. Jadi traffic bisa pergi lewat provider A pulang pakai provider B gitu ya. Itu salah satu cara redundancy karena nggak ada satu yang sangat reliable dan bagus benar-benar setiap waktu. Barangkali menjawab Pak? Saya mau highlight juga yang tadi Bapak jelaskan itu kan teknisnya. Ya. Yang hampir selalu memang reliable karena dia koneksi. Asal connect selesai gitu ya. Tapi kan ISP nggak cuma itu ya Pak ya. Iya. Kita ada masalah performance segala macam. Saya yakin banget itu ada requirement-nya, ya kan? Aplikasi ini latensinya mesti berapa, ini mesti Betul. berapa, dan itu di luar dari yang tadi dijelasin ya. Jadi itu memang kesaktian ISP-nya lah gitu ya. Bagaimana dia bisa routing DNS-nya sedemikian sehingga latensinya bagaimana saya nggak tahu. Tapi ya itu makanya insight partner ISP yang oke itu jadi ngaruh ke kita. Dulu tuh kita kayaknya yaudah deh pokoknya internet asal connect lah gitu kan. Nah, kalau udah ngomong beginian nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya itu sih mungkin kalau ada event selanjutnya ya, kalau HA dibahas juga dong koneksi gitu ya. Kalau perlu undang ISP-nya gitu loh. Ya Baik, undang Pak. ISP-nya, dia yang jelas ini kita yang konekin ya gitu loh. Iya, baik. Jadi terima kasih buat masukannya, sangat berguna ya. Jadi mungkin next time kita juga akan sharing dengan link providernya ya. Mungkin link provider A bagus buat dari Jakarta ke Bekasi, link provider B bagus dari sini ke Tangerang gitu Pak ya. Oke, baik Pak, nanti kami share. Terima kasih, ada pertanyaan lagi barangkali? Kalau nggak ada sambil nunggu, sekarang kita tanya ke GIS ya. Nah kalau dari GIS ya coba ya, apa sih kelebihannya single store dibandingin banyak sekali sekarang single database yang lagi rame di pasaran, ada lagi yang juga lagi ngetop, banyak recruitment, kemudian di Amerika sahamnya juga lagi naik. Apa sih kelebihannya single store dibandingin yang kayak gitu-gitu yang lagi hype sekarang nih? Silakan. Oke, thank you Mas Bram. Jadi kalau mau dibilang head to head perbandingan, kita sendiri dari single store belum ada benchmarking sedetail itu. Karena kalau kita ngomongin same usage workload-nya gitu ya, mau pakai OLTP atau OLAP itu jadinya campur gitu. Saya mau nunjukin mungkin studi ya dari yang dilakukan oleh third party GigaOM itu juga publik sudah dipublish gitu. GigaOM melakukan studi terhadap tiga database yang dikatakan bisa melakukan hal yang sama gitu. Tapi pada kenyataannya single store compete dengan dua brand lain yang komponennya itu bercampur gitu. Bukan hanya database RDBMS saja tapi campur lagi dengan yang lain. Artinya OLTP dan OLAP-nya tidak bisa digabung. Nah ini pun ketika dikombinasikan dengan produk kompetitor tersebut, kita punya performance lebih bagus sampai 2 kali lipat dengan penurunan biaya yang kita bicara mengenai TCO gitu tadi ya, sampai dengan 50% atau 60% dengan produk yang berbeda. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi banyak ya ternyata kelebihannya ya dan dalam satu solusi aja cukup ya. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali? Silakan. Sambil nunggu kita tanya lagi dari ini ya, kalau sekarang Intikom ya, kalau ransomware ya, seringkali kita kejadian di customer itu, ransomware itu masuk, diem dulu sampai 6 bulan, baru pada hari yang sial dia aktif. Jadi backup sebulan sebelumnya kena, backup 2 bulan sebelumnya juga kena, ya susah juga kan. Gimana caranya mengatasi kalau ransomware-nya ternyata udah diem lama sampai 6 bulan? Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan tadi, jadi yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya frekuensi dan juga retention policy-nya Jadi kalau kita ngomong 6 bulan, memang yang namanya ransomware itu kan nggak mungkin 100% langsung melakukan encryption. Ya, jadi kita ngomong dia pasti bertahap, ya, bahwa ransomware is a part of cyber attack kan. Jadi kita ngomong bahwa itu adalah the last phase, jadi sudah masuk, and then pada saat yang melakukan encryption itu kan pasti
tidak mungkin memang langsung instan. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita mengubah daripada frekuensinya. Jadi kita bisa mengubah dari frekuensinya, misalnya kita jadi sehari sekali, and then kita punya retention policy yang lebih lama, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi retention sendiri, kita bisa up to offline backup ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau di store ke misalnya let's say kita mau ngomong ke LTO bisa juga, mau ke cold storage juga memungkinkan. Nah, tapi memang keindahannya daripada safeguard copy itu adalah pada saat kita merestore, memang kan pada satu ransomnya inaktif ya. Jadi kita bisa melakukan security measurements before we actually deploy the backup. Jadi kita bisa tetap mendapatkan delta yang seminimum mungkin, at the same time kita bisa meningkatkan experience user. Jadi once dia udah kena cyber attack, adjustmentnya tidak akan sebanyak kalau kita menggunakan offline backup. Ya, to give you illustration, jadi kurang lebih untuk setiap 1 tera data, jadi basically kita membutuhkan ya sekitar 2 tera ya untuk sekitar perubahan 2%-an. Tapi that is the common scenario. Tetapi kembali lagi untuk berapa besar capacity yang diperlukan, kita tetap membutuhkan assessment dan juga karakteristik daripada application-nya. Karena kan application itu kan perubahannya berbeda ya, tergantung daripada sistemnya seperti apa application-nya gitu. Seperti itu. Ya, makasih. Terima kasih. Jadi ternyata jawabannya lumayan ya, gabungan dari teknologi, orang yang melakukan, dan ada proses atau SOP-nya gitu ya, melakukan frekuensi backup dan segala macamnya ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Buat yang security. Itu tadi kalau restore-nya bisa sampai point in time, apa benar backup Pak, bukan snapshot? Itu pertanyaan pertama ya. Terus kedua, ini kan masih sering didebat ya, katanya snapshot tuh bukan backup, nggak boleh diandalkan gitu ya. Tapi masalahnya tuntutannya kayak gitu, backup kayaknya nggak ngejar ya. Tapi ada salah satu slide tadi tab masih dipakai, itu menarik tuh. Saya pengen tapi itu mungkin industrinya lain ya. Pertanyaan saya cuma itu sih, apakah benar itu backup bukan snapshot gitu kan. Kalau dia snapshot, bisa nggak kita sudahi perdebatan itu bahwa oke lah snapshot itu dianggap backup aja udah. Karena ya nih gara-gara ada ransomware segala macam ya, backup nggak bisa buat ngelawan ransomware karena kejauhan ya backup itu. Seminggu sekali aja udah percuma. Jadi ransomware memang, dan harus balik point in time tadi gitu. Jadi tolong ditegaskan, konfirmasi itu beneran backup atau snapshot. Pertama dijawab dulu ya, yang snapshot. Ya, jadi untuk menjawab tadi, itu kita mengatakan itu tetap backup. Kenapa? Karena yang pada saat kita lakukan, pada saat kita melakukan backup adalah di child pool-nya kita punya consistency logs, which is actually kita melakukan ya di back end-nya ya, pada saat itu kita melakukan capture bitmap lah. Jadi basically kita memetakan terhadap perubahan yang ada di dalam sistem. Nah, memang di dalam daripada child pool-nya pada saat dia menciptakan backup lagi memang secara incremental. Tetapi incremental itu tetap dijaga konsistensinya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ngomong secara point in time, yes, kelebihannya adalah pada saat kita melakukan, jadi kita bisa punya multiple copies. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia sifatnya kita membaca incrementalnya, kita mempunyai kelebihan daripada incremental backup itu sendiri. Biasanya kan incremental backup punya, kita ngomongnya Achilles heel ya, bahwa kita ngomong kalau misalnya within the certain process of backup and then ada yang jadi kena, jadi issue. Nah, ini diselesaikan dengan IBM Safeguard Copy. On top of that, kalau tadi pertanyaannya, sorry Pak, tadi saya sempat miss yang tadi terakhir ada sempat pertanyaan mengenai ini ya, di sisi storage-nya ya Pak ya tadi. Ya sebetulnya intinya segini, yang tadi Bapak jelaskan pun kayaknya yang nggak tahu nih, mungkin juga salah, tapi itu adalah definisi atau penjelasan tentang snapshot. Sifatnya snapshot kayak begitu, kalau backup mestinya nggak kayak gitu ya, tapi saya nggak tahu, mungkin ini teknologi baru. Soalnya gini, kalau mirip-mirip, masalahnya snapshot itu ada di setiap storage, ya itu standar. Kalau beli storage pasti ada snapshot. Jadi pertanyaannya kalau udah ada snapshot, ngapain pakai yang tadi? Flash solusi secure Safeguarded copy. Safeguarded. Ya. Yeah. Jadi kalau udah punya snapshot, ngapain pakai itu? Kelebihannya apa? Mungkin itu kali. Oke.
Jadi kalau kita ngomong snapshot, itu kan tetap yang namanya, ya kita ngomongnya safeguarded copy adalah pada saat kita menciptakan child pool, dia itu sifatnya isolated kan sebetulnya. Jadi kita menciptakan a logical air gap, di mana ransom itu tidak bisa masuk. Kalau kita ngomong PK pada umumnya, ya tadi, jadi sebetulnya bisa traverse ke sana. Terus kelebihannya juga kalau kita ngomong dari sisi safeguarded copy sendiri, bahwa dia immutable, jadi tidak bisa dirubah, seperti itu sih. Terima kasih, oke. Semoga menjawab ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Going once, going twice. Oke, terakhir ya, silakan pertanyaan terakhir. Boleh tolong mic-nya? Ya, saya Franz dari Bank Mandiri. Kalau saya lebih ke yang tadi Hyperswap, cara menjaga, kan ini untuk HA ya, maksudnya aktif-aktif secara storage. Tapi once salah satu site atau salah satu storage ini mati, berarti secara load dia akan dibebankan ke satu nih, yang tadinya pakai 2 storage atau 2 memori jadi cuma 1. Nah itu untuk menjaga dari sisi kualitas, quality of service-nya sendiri gimana ya? Karena kan mungkin kebayang saya sih tadinya di-handle sama 2, jadi di-handle sama 1 nih once mati. Mungkin ada impact di sisi latensinya kah atau IOPS-nya turun kah? Nah itu ngejaga itu biar secara aplikasi tuh nggak kerasa bahwa site-nya mati, sebelahnya tuh gimana ya? Karena kan percuma nih HA tapi once mati sebelah ngaksesnya juga lambat gitu, jadi nggak HA juga gitu. Oke, terima kasih. Silakan dijawab singkat aja ya karena waktunya udah habis. Ya, terima kasih. Sebenarnya pada saat kita mau mendesain sebuah sistem, workload segala macam sudah pasti kita hitung ya, capacity, sizing-nya itu agak sudah pasti kita hitung. Even terkait dengan masalah HA di Hyperswap ini ataupun kita bikin solusi-solusi HA yang lain, itu capacity pasti kita akan hitung di load-nya berapa. Dalam kondisi disaster, apakah akan tetap menjamin, mensatisfy performance yang sama atau terpaksa turun setengahnya dan sebagainya, itu di awal planning pada saat sizing ya. Jadi misalkan workload-nya yang dibutuhkan 50, ya kita untuk mensatisfy satu set mati, ya kita sediakin pasti 2. Sehingga ketika terjadi satu set mati, availability-nya tetap 50 dan itu satisfied. Itu sih di sisi capacity planning di awal pasti harus disiapin. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Saya kembalikan ke MC ya. Iya, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dulu untuk 4 speaker kita pada hari ini dan juga Pak Bram sebagai moderator. Terima kasih banyak. Tadi juga pertanyaannya kepada Bapak sekalian. Terima kasih pertanyaannya, semoga menjawab jawaban-jawaban dari speaker kita pada hari ini. Sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing, boleh ya berfoto terlebih dahulu untuk 5 panelis kita pada hari ini. Silakan di depan. Mungkin gaya kaku dulu yang pertama ya. Di 3, 2, 1. Oke, Pak Bram udah keluarin gaya bapak-bapaknya dengan jempolnya. Boleh deh Pak keluarin di pose kedua. 3, 2, 1. Gaya bebas boleh sarangnya dikeluarkan. Oh, ini bukan opa-opa ternyata. 3, 2, 1. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan lagi untuk 5 speaker kita pada hari ini. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Diharapkan untuk kembali tempat duduk masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, jika memiliki pertanyaan lebih lanjut, tadi belum sempat bertanya langsung pada speaker kita pada hari ini, boleh silakan nanti mengunjungi solution booth yang ada di luar ruangan dan juga di foyer untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita menyudahi event kita pada hari ini, kembali saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi dengan lengkap feedback form online-nya di capture, nanti ditukarkan dengan souvenir menarik persembahan dari IBM pada saat kepulangan nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Diska Dewi mewakili IBM Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kembali jangan lupa untuk mengisi dengan lengkap feedback form online-nya. Dan kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati makan siang yang telah disediakan. Terima kasih dan sampai jumpa di acara IBM selanjutnya.